Salam semuanya. Saat ini saya berada di Colo dan puji Tuhan karena anugerah Tuhan saya boleh sampai di tempat ini bersama dengan tim multimedia GITJ Embulung Jangkring. Saudaraku, saya memakai kaos yang bertuliskan Sola Gracia. Kaos ini adalah hadiah dari Majelis dan Jemaat GITJ Embulung Jangkring. Saudaraku, ketika saya diberikan hadiah kaos ini sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa saya untuk menghargai pemberian mereka, maka kaos ini pun saya gunakan, saya pakai, dan pada kesempatan ini saya memakai kaos yang masih grass ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada tulisan yang menarik di dalam kaos ini, Sola Gracia, yang berarti adalah hanya karena anugerah. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun telah banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, dan satu hal, kita juga telah menerima hadiah, berkah, karunia, anugerah, keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimanakah kehidupan orang percaya ketika sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya menolong kami, sehingga kami boleh Tuhan mengertikan, dan Tuhan mampukan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh mensikapi dengan benar bagaimanakah kami dapat meresponi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan untuk setiap kita yang dikasihi Tuhan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, pujilah Dia yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kita harus mengimani bahwa keselamatan yang kita boleh terima saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kesalehan kita atau kebaikan kita. Sekali lagi, keselamatan yang kita miliki, yang kita dapatkan saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan harus sampaikan bahwa di dalam iman Kristen, kita harus percaya penuh bahwa keselamatan yang kita miliki adalah berasal dari anugerah Tuhan Yesus Kristus. Sekuat apapun orang berusaha untuk mencari keselamatan, dia tidak akan pernah mampu menyelamatkan dirinya. Sekeras apapun usaha disiplin rohani yang dilakukan oleh seseorang, dia tidak akan pernah mampu untuk dapat menolong dirinya dari kuasa maut atau dosa. Kenapa? Karena DNA yang mengalir di tubuh kita ini, saudara, sudah mengalir DNA yang penuh dengan dosa. Natur kita adalah orang berdosa. Jadi kita harus sadar bahwa kita sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Buktinya apa? Buktinya adalah kita sebagai manusia selalu memiliki sifat untuk cenderung berbuat dosa. Sehingga dengan demikian, kecenderungan manusia adalah selalu berbuat dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, tanpa Tuhan kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Tanpa Tuhan kita tetap adalah orang yang berdosa. Bersyukur Tuhan boleh memberikan anugerah keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Anugerah keselamatan itu kita boleh nikmati hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh dibenarkan, kita boleh dilayakkan, kita boleh dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita harus mensikapi keselamatan yang daripada Allah ini? Dengan tema yang kita pelajari saat ini, yaitu pujilah Dia dalam keselamatannya, maka kita diingatkan supaya kita sebagai orang percaya harus memuji Tuhan sebagai reaksi, sebagai respon atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Seperti yang saya sampaikan, saudara, ketika jemaat dan majelis memberikan saya hadiah untuk menghargai pemberian Bapak Ibu majelis dan jemaat yang ada, saya memakai kaos yang mereka berikan.
dan berketepatan dengan tema kita Sola Gratia, kita akan belajar tentang hanya karena anugerah Tuhan ini. Yang pertama yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya untuk meresponi atau menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah sebagai orang percaya kita harus dapat berkata-kata dengan benar. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-12, saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita harus dapat berkata dengan benar, jujur. Jika iya ya katakan iya, jika tidak ya katakan tidak. Jangan nggih neng ora kepanggih. Nek nggih nek mboten nggih mboten. Firman Tuhan jelas katakan seperti itu. Ini artinya kita harus benar-benar bisa menjaga perkataan kita, saudara. Ini bukan hal yang gampang. Seringkali saya pun masih terus jatuh di dalam perkataan. Tidak sengaja perkataan saya menyinggung perasaan istri saya. Tanpa saya sadari, saudara, perkataan saya menyinggung anak-anak saya. Mereka menjadi sakit hati. Dan mungkin juga banyak orang yang terluka karena perkataan saya. Dengan firman ini, mari kita semakin mengontrol perkataan kita. Artinya, saudara, kita harus benar-benar berhati-hati di dalam berkata-kata. Pujilah Tuhan karena keselamatannya. Ini berarti kita harus dapat memuji Tuhan melalui setiap perkataan saya dan saudara. Apakah perkataan kita itu sudah menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, atau justru sebaliknya, apakah dengan perkataan kita malah orang justru mengecam Allah saya dan saudara. Tampaknya sepele ya saudara, tetapi tidak. Ini sangat tidak ringan. Perkataan seringkali kita kesulitan di dalam mengontrol perkataan kita. Namun sekali lagi mari sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai respon kita atas keselamatan yang daripada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menjaga perkataan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang sering menyimpan dusta atau kebohongan. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang berintegritas. Salah satunya adalah di dalam perkataan kita. Kita menjadi orang yang jujur, sehingga dengan orang yang jujur, dengan perkataan yang jujur, kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan orang lain. Baik di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga, di dalam masyarakat, saudara. Kalau kita ini jujur, saya percaya kita akan dipercaya oleh orang lain. Dan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan dipermuliakan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita dapat memuji Tuhan karena keselamatan yang daripadanya? Kita bisa lihat di ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya apa? Yakobus mengingatkan saya dan saudara bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, kita harus
dapat bersikap dengan benar. Yang pertama tadi, kita harus dapat berkata dengan benar. Yang kedua, maka kita harus dapat bersikap dengan benar. Saudaraku, dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, penderitaan adalah bagian dari setiap kehidupan orang percaya. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa memikul salib adalah bagian yang harus saya dan panjenengan ambil, ini adalah mengandung sebuah makna bahwa penderitaan pun tidak lepas dari kehidupan saya dan panjenengan semua. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami tekanan hidup, ketika kita mengalami penderitaan demi penderitaan, satu, belum selesai masalahnya, sudah ada masalah yang baru, dan masalah yang baru belum selesai, muncul masalah yang lain. Kita dalam tekanan yang berat. Saudaraku, mari kita jujur. Ketika penderitaan demi penderitaan kita alami, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita benar-benar berdoa? Jika iya, bagaimanakah doa kita? Jika saat ini kita diingatkan oleh seorang Rasul Yakobus, jika orang menderita, maka lebih baik dia harus mengambil sikap untuk berdoa. Karena banyak orang percaya ketika mengalami yang namanya penderitaan, dia lupa untuk berdoa. Kebanyakan orang Kristen, saudara, ketika Tuhan izinkan dia banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami persoalan, masalah, tekanan, penderitaan, yang ada dia marah-marah. Marah-marah nggak jelas. Tingkat sensitifnya menjadi sangat tinggi. Anak nggak salah, sentak. Istri nggak salah, sentak. Tingkat sensitif yang sangat tinggi. Kalau masih marah sama manusia itu sih biasa, saudara. Seringkali juga orang Kristen ketika banyak persoalan, banyak himpitan, tekanan atas hidupnya, dia tidak hanya marah kepada manusia. Tapi marah kepada siapa? Marah kepada Tuhan. Nah, kita diingatkan pada kesempatan ini bahwa ketika orang mengalami penderitaan, maka dia harus mengambil sikap yang benar, yaitu berdoa. Apa artinya berdoa? Arti dari kata berdoa adalah orang percaya tersebut berserah kepada Tuhan. Ada istilah Jawa yang menarik, pasrah sumarao mering Gusti. Artinya apa? Tidak hanya berserah, tetapi berserah dengan sebuah tindakan, berserah dengan sebuah pengharapan bahwa hanya di dalam Tuhan dia berserah dan berpengharapan akan ada pertolongan Tuhan. Enggak marah-marah sama Tuhan. Berdoa artinya dia mengakui bahwa dirinya tanpa Tuhan, dia tidak bisa lepas dari persoalan itu. Berdoa artinya mengakui bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengangkat dia dari setiap masalahnya. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh seorang Yakobus. Makanya milikilah sikap yang benar. Jika dalam keadaan berdosa kita diselamatkan Tuhan, mosok ketika sudah diselamatkan Tuhan, ketika Tuhan izinkan penderitaan datang, apakah kita tidak kuat menghadapinya bersama dengan Tuhan? Hadapi bersama dengan Tuhan. Tidak ada orang kuat tanpa penderitaan. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh,
tanpa penderitaan. Anak kalau kita manja terus, ketika musim kehidupan terjadi dalam hidupnya, dia akan mudah untuk jatuh. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita dimanja Tuhan terus, iman kita akan seperti iman orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir datang, ketika hujan datang, ambruk saudara. Oleh sebab itu, jangan kecewa ketika Tuhan izinkan penderitaan ada dalam hidup kita. Berdoalah. Karena berdoa adalah satu-satunya cara untuk menghadirkan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Kemudian saudaraku, di saat orang yang bergembira, menyanyilah. Ini juga menyanyi itu kan sebuah ungkapan hati, ungkapan kegirangan, ungkapan pengakuan bahwa pertolongan itu terjadi atas nama Tuhan, kan demikian. Mazmur juga memberikan sebuah contoh bagaimana Daud ketika dia sedang berziarah ke Yerusalem bersama dengan seluruh umat Israel waktu itu, dia naik ke bait Allah bersama dengan rombongan besar yang ada dengan puji-pujian. Ini sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, dan oleh karena Tuhan dia boleh terus merasakan kebaikan dan kebaikan. Saudaraku, banyak juga orang percaya yang tidak memiliki sikap demikian. Ketika dia berhasil, ketika dia mengalami kegembiraan, ketika dia mengalami sukacita yang besar, yang ada apa? Sombong. Ini mergo kekuatanku, iki mergo kepandaianku, iki mergo aku. Tuhan dilupakan, ya kan? Seringkali kok kita harus akui bahwa kita itu sering lupa sama Tuhan. Saya pun seringkali lupa saudara, bahwa kalau aku bisa sampai saat ini melayani Tuhan itu bukan karena kehebatanku, bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan yang menolong saya sampai pada saat ini boleh melayani Tuhan. Nah, baik dalam penderitaan, baik dalam kesenangan, sukacita, mari berdoa. Ini sikap yang benar. Bernyanyi adalah sama ungkapan sebuah pengakuan atas Tuhan yang menolong dalam setiap perjuangan apapun yang dilakukan. Baik dalam pendidikan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga. Kalau mengalami keberhasilan itu semua karena Tuhan. Bermazmurlah, bernyanyilah, pujilah Tuhan melalui puji-pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi saudaraku, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada panjenengan semua, baik menderita, baik seneng, kita harus memiliki sikap yang benar. Kalau menderita ya berdoalah, nggak usah gerutu, nggak usah marah-marah, lebih baik tenangkan diri, ambil sikap yang tenang, cari tempat yang tenang, berdoa kepada Tuhan. Ataupun ketika Anda merasakan keberhasilan, sukacita, bermazmurlah, jangan terlena dengan euforia yang luar biasa sehingga bisa menjadikan panjenengan sombong. Lupa kalau semuanya adalah karena Tuhan. Pujilah Tuhan melalui puji-pujian. Berdoalah, ini adalah sikap yang benar. Mari kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ini seringkali kita alami, ini seringkali ada dalam kehidupan saya dan saudara, penderitaan dan juga kegembiraan. Bagaimana menghadapi dua hal ini? Bersikaplah yang benar, berdoa dan menyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus memiliki cara
berpikir yang benar. Jadi yang pertama tadi, kita harus memiliki perkataan yang benar. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap hidup yang benar. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kita harus memiliki cara berpikir yang benar. Kita perhatikan ayat itu ada di ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 19 dan yang ke-20 ini, kita sebagai orang percaya untuk meresponi, untuk memuji Tuhan atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada saya dan saudara, kita harus memiliki cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang positif itu baik. Tetapi Alkitab mengajarkan kita pada saat ini adalah memiliki cara berpikir yang benar. Ketika orang percaya memiliki cara pikir yang benar, maka dia akan melakukan hal yang benar. Dikatakan, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah. Jadi dari pemahaman yang benar, kita akan tahu bahwa kalau kita dipakai Tuhan untuk membawa saudara-saudara kita yang menyimpang dari Tuhan berbalik kepada Tuhan, kita akan menyelamatkan jiwa orang itu. Nah, saudaraku, mari kita belajar kesempatan pada saat ini untuk boleh memiliki cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar akan melahirkan sebuah tindakan yang benar. Tindakan yang benar akan membawa kita mempermuliakan nama Tuhan. Cara berpikir yang benar akan melakukan sebuah tindakan yang benar, itu dapat kita lihat di ayat yang ke-19 dan 20. Bagaimana ketika ada saudara-saudara kita yang menyimpang, saudara, dari jalan Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar, bahwa kita harus mau untuk menjangkau dia, mendampingi dia, menuntun dia kembali. Dia seumpama domba yang tersesat. Dan kita sebagai orang yang di dalam Tuhan telah menerima anugerah keselamatan, ketika domba tersesat maka dia akan kehilangan anugerah keselamatan itu. Kita harus memiliki sikap yang benar, yaitu menuntun dia kembali kepada Tuhan. Sikap yang benar tidak begitu saja terjadi kalau tidak dimulai dari cara berpikir yang benar. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita benar-benar dapat memiliki cara berpikir yang benar. Tidak cukup hanya berpikir yang positif, saudara. Tapi mari kita memiliki cara berpikir yang benar, memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang benar yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saudaraku, di dalam kesempatan ini kita belajar bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu. Kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena keselamatan yang daripadanya. Dengan sesuai tema yang kita pelajari saat ini, pujilah Dia karena keselamatannya. Artinya seluruh hidup kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Baik perkataan kita,
baik sikap hidup kita dan juga cara berpikir kita gunakan untuk memuji Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Roma mengatakan bahwa persembahan yang hidup, persembahan yang sejati adalah kehidupan kita. Kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Selamat menggunakan hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.